kasus penghasutan Habib loh ini Pak, kok bisa ditangkap polisi. Hey, what's up, kembali lagi channel gua dan ya. Oke, pada video kali ini kan Pak, gue bakal ngebahas lagi nih kan Pak, di mana Habib Rizik ya kan Pak, yang katanya itu ditangkap polisi ya kan Pak. Kalau nggak salah tuh dia kemarin sempat bikin heboh ya kan Pak. Kalau nggak salah yang ramalan Laskar FPI itu ya kan Pak. Dan sekarang katanya dia ditangkap polisi ya kan Pak. Ini gue nggak tahu dia ditangkap gara-gara kenapa dan kok bisa gitu ya kan Pak ditangkap. Dia itu kan Habib ya kan Pak. Nah, kayak video udah mulai nih kan, nih gue bener-bener baru tahu banget gitu ya kan Pak beritanya nih kan Pak, Habib Rizik ditangkap gitu. Wow, anjir. Sorotan lain, Saudara, Polda Metro Jaya resmi menahan pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Rizik ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Setelah diperiksa penyidik dan ditetapkan status lihat nih tersangka Habib Rizik nih kan. Rizik Syihab dibawa menggunakan mobil tahanan. Rizik Oh, Syihab ini dia keluar nih. dikawal petugas pada Minggu. Bentar, lu bisa lihat nih ya kan, Habib Rizik udah pakai baju tahanan, terus tangannya di borgol gitu ya kan Pak. Dan katanya dia ditangkap itu gara-gara kasus penghasutan dan tadi melawan ya kan Pak terhadap petugas gitu ya kan. Dini hari pukul 00.23 waktu berarti baru Indonesia nih. Barat. Berarti Dan baru menggunakan nih. baju tahanan berwarna oranye. Sebelumnya, Saudara, Rizik Syihab mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi pukul 10:24 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil berwarna putih bersama rombongan. Habib kok di penjara sih Pak, gue baru tahu dah. Yang bisa lu lihat sendiri nih kan, menurut Kadif Humas Polri, Irjen pakai baju Argo Yuwono, tahanan, Polda Metro terus Jaya, tangannya tersangka Rizik diituin lah. Syihab resmi ditahan di rutan Dir Narkoba selama 20 hari ke depan, yaitu Siap, mulai 20 hari tanggal ke depan. 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Objektif, Untuk subjektif. ancaman di atas 5 tahun, subjektif 5 tahun, agar siap. tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Siap. Tersangka MNS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, berarti tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan, jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Siap, ditahan ya kan Alasan Pak. penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. 5 tahun penjara. Subjektif, kenapa Mantap. dilakukan penahanan? Yang pertama agar sangat tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Siap. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Lancar, sangat cair, dan perlu diketahui Aziz Yanuar, pengacara Rizik Syihab. Siap. Habib Rizik takut karena itu bohong dan palsu, dusta. Kenapa? Habib Rizik sudah membawa koper semua isinya, artinya pakaian-pakaian sudah disiapkan. Dia sudah siap untuk ditahan gitu loh. Ya, kalau itu kita ada rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka. Tetapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak Habib Rizik juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi, kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu, tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya, dan kami salut dengan beliau. Rizik Syihab Saudara, tersangka. disangkakan melanggar sejumlah pasal. Ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Pasal Tahun 93 nih. 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan. Bentar nih, kalau nggak salah nih kan pada ditangkap tuh gara-gara
apa sih, lalai protokol kesehatan gitu ya kan Pak. Ini gue sumpah lucu juga ya kan Pak. Seorang Habib ditangkap gara-gara lalai akan protokol kesehatan ya kan Pak. Habib loh ini Pak, kok bisa ditangkap polisi gitu. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga Nah. menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 1 tahun dan cuy, atau lumayan dong. pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Khusus Rizik Syihab dikenakan pasal lain 160. selain Undang-Undang Wow, Kekarantinaan 2 Kesehatan, pasal dong, yakni Bos. pasal 160 KUHP yang berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau Nah, ini yang tidak pasal menuruti baik penghasutnya ketentuan nih kan, Pak. undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau 6 tahun pidana denda lumayan dong. paling banyak Rp4.500. 4.500 rupiah. Ya lumayan lah. Sementara itu, saudara, soal kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Nah, Jawa iya Barat, betul polisi kan. akan Gara-gara memeriksa Gubernur protokol Ridwan kesehatan Kamil nih kan, pada Pak. 16 Desember mendatang. Ridwan Kamil akan memenuhi panggilan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, Ridwan Kamil menjelaskan Oke, jadi gue udah tahu nih kan Pak, kenapa Habib Rizik itu tuh bisa ditangkap ya kan Pak. Dan ya gara-gara tadi tuh kasus penghasutan dan juga tadi tuh lalai akan protokol kesehatan ya kan Pak. Gue sih yang lebih lucunya itu protokol kesehatan loh Pak, dan penghasutan itu loh. Dia itu kan Habib ya kan Pak, penghasutnya itu gara-gara kenapa dong Pokoknya bisa ditangkap gitu ya kan Pak. Anjing siap. Ya mungkin video kali ini cuma situ aja dan video ini kan berakhir.